Pada suatu pagi yang sangat cerah di Baghdad, matahari bersinar keemasan menyentuh kubah-kubah istana yang megah. Namun, di dalam istana, suasana justru terasa sangat berat. Baginda Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya sambil menopang dagu. Wajahnya ditekuk, bibirnya manyun. Beliau sedang dihinggapi penyakit yang paling sulit disembuhkan, kebosanan. Wah, Baginda menguap lebar sekali, sampai-sampai burung parkit di dalam sangkar emasnya ikut kaget dan berkicau. Ceruit, ceruit! Wazir, panggil Baginda dengan suara berat yang menggema di aula luas itu. Tap, tap, tap. Langkah kaki sang penasehat mendekat dengan gemetar. Hamba Baginda, jawab sang wazir sambil membungkuk dalam. Aku butuh hiburan yang tidak biasa. Aku bosan melihat penari, aku bosan mendengar musik, aku bahkan bosan melihat badut istana yang hanya bisa jungkir balik, kata Baginda sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke sandaran kursi kayu jati. Tuk, tuk, tuk. Bunyi ketukan itu terdengar seperti detak jam yang menegangkan. Tiba-tiba, mata Baginda berkilat nakal. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Beliau berdiri dari singgasananya, jubah sutranya berdesir halus. Seret, seret. Umumkan ke seluruh pelosok negeri, aku mengadakan sayembara besar, seru Baginda. Siapapun, ingat, siapapun yang bisa mengajari seekor kambing membaca buku atau berbicara layaknya manusia, akan aku hadiahi 1000 keping emas. Suasana aula seketika sunyi senyap. Hanya terdengar suara angin yang bertiup pelan melewati celah jendela. Hush! Sang wazir terbelalak. Tapi Baginda, mana mungkin kambing bisa bicara? Baginda mengangkat tangannya, tanda tak mau dibantah. Itulah tantangannya. Tapi ingat, ada syarat tambahannya. Jika dalam waktu yang ditentukan ia gagal, maka serat. Baginda menggerakkan tangannya di depan leher, mengisyaratkan hukuman pancung. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada aroma sate yang dibakar di pasar. Wara-wara, wara-wara, teriak pengawal istana sambil memukul gong kecil. Teng, 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 di alun-alun kota. Rakyat yang mendengarnya langsung kasak-kusuk. Bisik, bisik, bisik. Mana ada kambing bisa baca, ujar seorang pedagang roti. Wah, itu namanya cari mati, sahut tukang sepatu. Di pojok kerumunan berdiri Abu Jahil, seorang pria yang selalu iri pada kecerdasan Abu Nawas. Ia tersenyum licik. Hehehehehe. Tawa kecilnya terdengar seperti suara ular yang mendesis. Ia berpikir, inilah kesempatan emas untuk melenjapkan Abu Nawas selama-lamanya. Wahai kawan-kawan, teriak Abu Jahil dengan suara lantang. Kenapa kalian bingung? Kita punya orang paling pintar di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Orang-orang mulai menoleh. Abu Jahil terus memanaskan suasana. Ayo kita usulkan nama Abu Nawas kepada Baginda. Jika ada yang bisa melakukan mukjizat ini, pastilah dia. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas sedang asyik menyeruput teh hangat. Selurup. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di luar sana sebuah jebakan besar sedang disiapkan untuknya. Seekor kambing kurus di kandang belakang rumahnya tiba-tiba mengembik keras. Be, be, seolah-olah sedang memberikan peringatan bahwa ketenangan Abu Nawas akan segera berakhir. Satu kota mulai meneriakkan nama Abu Nawas, dan suara itu terbawa angin hingga ke jendela istana, menandakan bahwa babak baru kegilaan di Baghdad baru saja dimulai. Matahari mulai meninggi di langit Baghdad, dan suasana di depan gerbang rumah Abu Nawas tiba-tiba menjadi sangat gaduh. Dung, dung, dung. Suara tabuhan rebana dan teriakan orang banyak mengejutkan Abu Nawas yang sedang asik melamun di teras rumahnya. Abu Nawas, Abu Nawas, keluar kau, orang pintar! Teriak Abu Jahil yang memimpin rombongan itu dengan senyum yang sangat lebar hingga gigi kuningnya terlihat jelas. Kena kau kali ini, gumamnya dalam hati. Abu Nawas bangkit dari duduknya dengan malas. Kriek!
Suara kursi kayu tuanya berbunyi saat ia berdiri. "Ada apa ini, Abu Jahil? Kenapa kau membawa orang sekampung ke rumahku yang sempit ini?" tanya Abu Nawas sambil mengucek matanya. "Kabar gembira, sahabatku," seru Abu Jahil dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Aku baru saja meyakinkan Baginda Raja bahwa hanya kaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang cukup cerdas untuk mengajari seekor kambing bicara. Raja sangat setuju." Belum sempat Abu Nawas menjawab, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang gagah. Tuk tak, tuk tak. Debu beterbangan saat sepasang prajurit istana datang membawa perintah resmi yang digulung rapi dengan pita merah. "Abu Nawas," panggil sang prajurit dengan suara menggelegar. "Atas perintah Baginda Raja Harun al-Rashid, kau ditunjuk secara resmi untuk mengikuti sayembara mengajar kambing. Tidak ada penolakan. Jika kau menolak, itu artinya kau menghina perintah raja. Hukumannya adalah penjara bawah tanah yang gelap." Abu Nawas terdiam. Ia mengusap janggutnya yang tipis. Serat, serat. Suara jarinya bergesekan dengan janggut. Ia tahu ini adalah jebakan licik Abu Jahil. Jika ia menolak, ia masuk penjara. Jika ia setuju tapi gagal, kepalanya yang akan melayang. Glek. Abu Nawas menelan ludah dengan susah payah. "Baiklah," jawab Abu Nawas akhirnya dengan suara pelan. "Mana kambingnya?" Abu Jahil segera menarik seekor kambing dari balik kerumunan. "Mbe!" Suara kambing itu terdengar sangat melas. Kambing itu sangat kurus, tulang rusuknya menonjol, dan bulunya kusam berantakan. Matanya sayu seolah berkata, "Tolong aku lapar." "Ini kambingnya," ujar Abu Jahil sambil menyerahkan tali tambang yang kasar. Srek, srek. Tali itu berpindah tangan ke Abu Nawas. "Kau punya waktu 2 minggu. Kalau sampai waktunya kambing ini tetap diam saja, siap-siap saja kau pindah tidur ke liang kubur." Sambil tertawa terbahak-bahak, Abu Jahil dan rombongan itu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas yang kini sepi. Hanya tersisa Abu Nawas dan si kambing kurus yang saling berpandangan. Kruk, kruk. Tiba-tiba terdengar suara perut dari si kambing. Hewan malang itu rupanya sudah lama tidak diberi makan oleh Abu Jahil. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menuntun kambing itu masuk ke halaman belakang rumahnya. Tuk, tuk, tuk. Bunyi langkah kuku kambing itu di atas ubin semen terdengar sangat pelan karena lemas. Istri Abu Nawas keluar dari dapur dengan wajah cemas. "Suamiku, apa yang akan kau lakukan? Mengajari kambing bicara itu mustahil." Abu Nawas tersenyum kecil, sebuah senyum cerdik yang mulai muncul di sudut bibirnya. "Jangan khawatir istriku, setiap masalah pasti ada pintunya, dan setiap mulut pasti ada kuncinya. Sekarang bawakan aku buku yang paling tebal yang kita miliki, dan jangan beri makan kambing ini sepucuk rumput pun sebelum aku yang menyuapinya." Malam itu, di bawah sinar rembulan yang redup, terdengar suara gemerisik kertas dari dalam rumah Abu Nawas. Srek, srek, srek. Abu Nawas mulai menyusun rencana gila di balik pintu tertutupnya. Pagi berikutnya, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan langkah yang sengaja dibuat gontai. Di belakangnya, si kambing kurus mengikuti dengan lesu. Tuk, klek, tuk, klek. Bunyi kukunya menghantam batu jalanan terdengar seperti irama musik yang sedih. Sesampainya di aula besar, Baginda Raja sudah menunggu di singgasana sambil mengelus dagunya yang berminyak. Di sampingnya, Abu Jahil berdiri tegak dengan senyum kemenangan yang belum hilang dari wajahnya. "Wahai Abu Nawas," seru Baginda, "kambing sudah di tanganmu. Kapan kau bisa membuktikan pada kami bahwa hewan berjanggut itu bisa bicara layaknya pujangga?" Abu Nawas membungkuk sangat rendah, sampai ujung sorbannya hampir menyentuh lantai. Sret! Suara kain sutra bergesekan dengan marmer istana. "Ampun, Baginda yang bijaksana." Suara Abu Nawas terdengar berat dan penuh wibawa. "Mengajar manusia saja butuh waktu bertahun-tahun di madrasah. Apalagi mengajar makhluk yang bahasa ibunya hanyalah mbe. Hamba tidak butuh waktu bertahun-tahun. Hamba hanya mohon waktu 2 minggu untuk melakukan kursus privat tingkat tinggi." Abu Jahil menyela dengan suara cempreng. 2 minggu? Itu terlalu lama.
Kau pasti hanya ingin mengulur waktu agar bisa melarikan diri, ya kan? Abu Nawas menoleh ke arah Abu Jahil dan mengerlingkan matanya. Tenanglah kawan, jika dalam 2 minggu ia tidak bicara, aku sendiri yang akan mengantarkan leherku ke Algojo. Tapi selama 2 minggu itu, tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke rumahku. Kambing ini butuh konsentrasi penuh. Baginda Raja mengetuk-ngetuk jarinya ke meja emas. Tuk, tuk, tuk. Beliau berpikir sejenak. Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi untuk memastikan kau tidak menipuku, aku akan menempatkan 2 prajurit paling galak untuk berjaga tepat di depan pintu rumahmu siang dan malam. Setuju, Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Abu Nawas pun pulang membawa si kambing. Tak lama kemudian, 2 prajurit bertubuh kekar datang dengan baju zirah yang bergemerincing. Cincang, cing. Mereka berdiri tegak di depan pintu rumah Abu Nawas, memegang tombak panjang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Penduduk desa yang lewat mulai berbisik-bisik. Shh, shh. Mereka merasa kasihan melihat Abu Nawas yang seperti tahanan di rumahnya sendiri. Namun di dalam rumah, suasana sangat berbeda. Abu Nawas tidak terlihat stres sedikit pun. Ia mengambil sebuah kitab besar yang halamannya sangat tebal dan kasar. Srek, srek. Ia membolak-balik halamannya dengan penuh semangat. Istriku, panggil Abu Nawas dengan suara berbisik. Ambilkan rumput yang paling hijau dan segar dari kebun belakang. Seruk, seruk. Sang istri datang membawa segenggam rumput yang masih berembun. Abu Nawas tidak memberikan rumput itu langsung ke mulut si kambing. Alih-alih, ia menyelipkan helai demi helai rumput di sela-sela halaman buku tebal itu. Si kambing yang sudah sangat lapar melihat warna hijau di antara kertas-kertas itu. Hidung dia kembang kempis. Sniff, sniff, sniff. Dengan rakus, si kambing mulai menggunakan moncongnya untuk membalik halaman. Serak, serak. Lidahnya yang kasar menjilat rumput di antara kertas. Setiap kali berhasil membalik halaman dan menemukan makanan, si kambing mengeluarkan suara puas, "Mbe," yang terdengar lirih. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia duduk di kursi sambil memperhatikan si kambing membaca dengan tekun. Luar rumah dijaga ketat oleh prajurit yang menyeramkan, tapi di dalam rumah hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan kunyahan kambing yang bersemangat. Krup, krup, krup. Belajarlah yang rajin, wahai kambing. 2 minggu lagi dunia akan mendengar pidato paling luar biasa darimu. Hari demi hari berlalu, dan di dalam rumah Abu Nawas yang tertutup rapat, sebuah pemandangan aneh sedang terjadi. Jika orang-orang di luar mengira Abu Nawas sedang merapal mantra atau mengajarkan tata bahasa pada si kambing, mereka salah besar. Setiap pagi, saat matahari mulai mengintip dari celah jendela, Abu Nawas akan duduk di lantai kayu yang berderit. Kriet, kriet. Ia meletakkan sebuah buku besar yang sangat tebal di atas meja rendah. Buku itu tidak berisi syair-syair indah, melainkan lembaran kertas kosong yang kuat. Nah, sahabatku yang berbulu, saatnya belajar, seru Abu Nawas sambil membelai kepala si kambing. Abu Nawas mulai menjalankan siasatnya. Ia mengambil segenggam rumput segar yang aromanya sangat menggoda. Seruk, seruk. Ia tidak langsung memberikan rumput itu. Dengan telaten, Abu Nawas menyelipkan beberapa helai rumput tepat di antara halaman 1 dan halaman 2. Lalu ia menyelipkan lagi di halaman berikutnya, dan begitu seterusnya hingga halaman terakhir. Si kambing yang perutnya sudah berbunyi kruk, kruk karena lapar, langsung mendekatkan moncongnya ke buku itu. Sniff, sniff, sniff. Hidung hitamnya bergerak-gerak cepat mencium aroma hijau yang segar. Dengan instingnya, si kambing mulai menggunakan lidahnya yang panjang dan kasar untuk membuka halaman pertama. Sret, hap. Sehelai rumput pun hilang di telannya. Namun ia masih lapar. Ia tahu ada lagi di balik kertas berikutnya. Maka ia menggunakan moncongnya untuk mendorong lembaran kertas yang kaku itu. Serak, serak, serak. Suara kertas yang bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang sepi itu.
Setiap kali si kambing berhasil membalik satu halaman, ia menemukan hadiah berupa rumput. Ia pun terus membalik halaman demi halaman dengan semangat yang luar biasa. Baginya, buku itu bukan berisi ilmu pengetahuan, melainkan tumpukan makanan yang harus dicari. "Pintar, teruslah membaca, wahai Profesor Kambing," puji Abu Nawas sambil tertawa kecil. Tiba-tiba, dari luar pintu, terdengar suara berat salah satu prajurit penjaga yang sedang penasaran. Prak, prak. Ia mengetuk pintu dengan gagang tombaknya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kenapa aku hanya mendengar suara kertas yang berisik?" Abu Nawas segera menjawab dengan suara yang dibuat-buat serius. "Harap tenang, Tuan Prajurit. Kambing ini sedang masuk ke bab yang sangat sulit. Ia sedang belajar membaca cepat. Jangan diganggu, nanti konsentrasinya buyar dan ia bisa lupa alfabetnya." Mendengar itu, prajurit tersebut hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Celing, celing, bunyi baju zirahnya terdengar saat ia kembali ke posisi jaga. Ia berpikir Abu Nawas sudah benar-benar gila. Sementara itu, si kambing sudah mencapai halaman terakhir yang kosong. Karena tidak ada lagi rumput yang tersisa, ia mulai mengembik dengan keras dan protes. "Mbek, mbek!" Suaranya terdengar sangat nyaring hingga keluar rumah. "Bagus," gumam Abu Nawas. "Jika kau tidak menemukan makanan, kau harus berteriak. Itulah kunci sukses rencana kita." Malam pun tiba. Abu Nawas mematikan lampu minyaknya. Puih, ditiupnya api itu hingga padam. Di kegelapan, hanya terdengar suara si kambing yang sesekali masih menjilat-jilat sampul buku, berharap masih ada sisa rumput yang tertinggal. Slurp, slurp. Abu Nawas pun tidur dengan nyenyak, tahu bahwa si kambing kini sudah menjadi pembaca yang sangat rajin karena rasa lapar. Malam telah jatuh di kota Baghdad, menyelimuti rumah-rumah dengan kegelapan yang tenang. Namun, di dekat rumah Abu Nawas, sebuah bayangan bergerak mengendap-endap di balik pepohonan. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang diusahakan sangat pelan itu tak lain adalah milik Abu Jahil. Hatinya gelisah. Ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan bagaimana cara memastikan Abu Nawas gagal. Tidak mungkin kambing itu bisa bicara, bisiknya dalam hati. Hehehe. Ia terkekeh jahat. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas yang kasar. Abu Jahil mendekati dinding samping rumah Abu Nawas. Ia menghindari dua prajurit yang sedang berjaga di depan pintu, yang kebetulan sedang terkantuk-kantuk sambil mendengkur. Ngop, peu, ngop, peu. Dengan hati-hati, Abu Jahil memanjat sebuah peti kayu tua untuk mengintip melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Kriat, peti itu sedikit berderit, membuatnya membeku sesaat sambil menahan napas. Saat matanya berhasil mengintip ke dalam, ia melihat ruangan yang hanya diterangi sebatang lilin yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin. Flep, flep, flep. Abu Nawas berdiri di depan si kambing kurus yang sedang menatap buku besar di atas meja. Tiba-tiba, Abu Nawas berteriak dengan suara yang sangat aneh. "Ayo, ikuti aku." Abu Nawas mulai melompat-lompat kecil sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Buk, buk, buk. Seolah-olah sedang memanaskan pita suaranya. Si kambing yang melihat tingkah aneh tuannya hanya bisa memiringkan kepala. "Buka mulutmu lebar-lebar," perintah Abu Nawas lagi. "Katakan, bah, bah, bah." Si kambing yang memang lapar dan berharap ada rumput di mulut Abu Nawas pun menyahut. "Meh, meh, meh." Abu Nawas bercorak kegirangan. "Bagus, sekali lagi, lebih tinggi. La la la." Abu Jahil yang mengintip dari luar terbelalak. Mata bulatnya hampir keluar. "Apa-apaan ini?" bisiknya tak percaya. Ia melihat Abu Nawas kemudian mengambil sebuah trompet bambu kecil dan meniupnya tepat di telinga si kambing. Tut, tut, tut. Si kambing yang kaget langsung meloncat dan mengembik dengan nada yang sangat tinggi. "Bek!" "Luar biasa!" seru Abu Nawas sambil bertepuk tangan. "Prok, prok, prok. Kau sudah punya vokal yang mantap, sahabatku.
Besok kita akan belajar nada tinggi untuk menyapa Baginda Raja. Abu Jahil yang melihat itu merasa sangat bingung. Garuk, garuk. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia berpikir, apakah Abu Nawas sudah benar-benar gila karena tekanan, ataukah ia benar-benar sedang melatih vokal seekor binatang? Karena terlalu asyik mengintip, kaki Abu Jahil terpeleset dari peti kayu. Gubrak, telolet. Ia jatuh terjungkal ke semak-semak kering. "Siapa di sana?" teriak Abu Nawas dari dalam. Abu Jahil segera bangkit dan lari beribit-ribit. Tap, 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 tap. Ia menghilang di kegelapan malam dengan perasaan campur aduk antara tawa dan rasa takut. Sementara itu, di dalam rumah, Abu Nawas mengintip dari balik tirai sambil tersenyum tipis. Satu lagi, ikan masuk ke dalam perangkap. Gumamnya pelan. Memasuki hari ke-10, suasana di dalam rumah Abu Nawas tidak lagi setenang hari-hari pertama. Si kambing kurus yang kini sudah mulai terlihat sedikit lebih berisi berkat membaca buku setiap hari, mulai merasa bosan dan stres dengan latihan vokal yang aneh. Pagi itu, saat Abu Nawas baru saja membuka mata, ia disambut oleh suara yang sangat bising. "Brak, prang, kubrak." Abu Nawas segera berlari ke ruang tengah. Tap, tap, tap. Langkah kakinya terburu-buru. Alangkah terkejutnya ia melihat si kambing sedang mencoba membaca tirai jendela. Karena tidak menemukan rumput di sela-sela lipatan kain, kambing itu malah menariknya dengan giginya yang kuat. Sret, bertek. Tirai mahal milik istri Abu Nawas pun robek menjadi dua. "Hei, berhenti Profesor Kambing!" teriak Abu Nawas panik. Bukannya berhenti, si kambing malah meloncat ke atas meja kayu. Dug, dug, dug. Suara kukunya yang keras menghantam permukaan meja. Di sana ada sebuah vas bunga yang berisi air. Dengan satu gerakan kepala yang ceroboh, biur! Air tumpah membasahi lantai, dan vas itu menggelinding. Teng, tong, teng. Si kambing mulai mengembik dengan nada protes yang sangat tinggi. "Mbe, mbe!" Seolah-olah ia sedang memarahi Abu Nawas karena bosan hanya diberi buku untuk dibaca. Istri Abu Nawas keluar dari kamar dengan membawa sapu. Struk, struk, suara sapu yang diseret di lantai. "Abu Nawas, lihat apa yang dilakukan murid pintarmu ini. Rumah kita sudah seperti kapal pecah." Abu Nawas mencoba menenangkan si kambing dengan mengelus punggungnya. Namun si kambing sedang dalam mode pemberontakan. Ia mulai menyeruduk pantat Abu Nawas. "Buk! Aduh!" teriak Abu Nawas sambil melompat. "Loncat! Hap!" Ia mendarat di atas kursi, sementara si kambing terus mengejarnya berkeliling ruangan. Tuk-tak, tuk-tak. Suara pengejaran itu terdengar sampai keluar rumah. Dua prajurit yang berjaga di depan pintu saling berpandangan. "Apa kau dengar itu?" tanya salah satu prajurit sambil mendekatkan telinganya ke pintu kayu. "Shh, shh." Mereka mendengar suara Abu Nawas yang sedang terengah-engah. "Hah, hah, hah." Diselingi dengan suara benda-benda jatuh. "Piar!" dan suara kambing yang terdengar sangat marah. "Mbe, mbe." Sepertinya, bisik prajurit itu, Abu Nawas sedang bergulat dengan ilmu pengetahuan yang sangat berat. Kambing itu pasti sedang berdebat dengannya. Di dalam, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tali tambang si kambing. Ia mengikatnya ke kaki meja yang berat. Si kambing akhirnya tenang, tapi ia mulai mengunyah ujung sandal jepit Abu Nawas dengan suara nyaring. Krup, krep, krup. Abu Nawas duduk di lantai sambil mengusap keringat di dahi. Fiuh. Ia melihat sekelilingnya yang berantakan. Piring pecah, tirai robek, dan air tumpah di mana-mana. "Tenanglah istriku," ujar Abu Nawas sambil tersenyum kecut. Kambing ini tidak sedang mengamuk. Ia hanya sedang mengalami krisis identitas sebagai calon cendekiawan. Besok, saat ia dibawa ke istana, ia akan menjadi kambing paling pendiam dan paling pintar di seluruh dunia. Si kambing hanya menatap Abu Nawas dengan mata sayunya, lalu bersendawa pelan. Heuk, seolah-olah setuju dengan rencana gila tuannya itu. Pagi yang menentukan itu akhirnya tiba. Langit di atas istana Baghdad tampak biru bersih, namun udara terasa begitu berat dan mencekam. Hari ini adalah batas akhir 2 minggu yang dijanjikan. Sejak fajar menyingsing, ribuan rakyat sudah berbondong-bondong menuju alun-alun istana. Tap,
Suara ribuan alas kaki manusia yang berjalan terburu-buru menciptakan irama kecemasan di sepanjang jalan. Di dalam aula besar istana, suasana jauh lebih menegangkan. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk tegak di atas singgasananya yang berkilauan. Wajahnya serius, tanpa senyum sedikit pun. Di sebelah kanan beliau, berdirilah Sang Algojo bertubuh raksasa dengan topeng hitam menutupi wajahnya. Sang Algojo sedang mengasah sebilah pedang besar yang sangat panjang. Sret, sret, sret. Bunyi gesekan batu asah dengan besi pedang itu membuat siapapun yang mendengarnya merinding dan menelan ludah. Glek. Di mana Abu Nawas? Suara Baginda Raja menggema, berat dan berwibawa. Di barisan depan penonton, Abu Jahil berdiri dengan dada membusung. Hehehe, hihihi. Ia terkikik pelan di balik telapak tangannya. Ia sudah membayangkan Abu Nawas akan terseret masuk dengan wajah pucat pasi dan memohon ampun karena gagal. Tiba-tiba, dari arah pintu gerbang utama, terdengar suara trompet istana yang melengking panjang. Tet, tut, tet. Lalu terdengar suara langkah kaki yang tenang. Duk, duk, duk. Abu Nawas muncul dari balik pintu. Ia tidak terlihat takut sama sekali. Ia mengenakan jubah terbaiknya yang berwarna putih bersih. Sorbannya tertata rapi dan wajahnya tampak segar seolah-olah baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. Di sampingnya, ia menuntun si kambing kurus. Anehnya, kambing itu kini terlihat sangat tenang, hampir seperti sedang bersemedi. Kaki-kakinya melangkah pelan. Klak, klok, klak, klok, mengikuti tuannya. Di punggung kambing itu terikat sebuah tas kulit kecil yang berisi kitab tebal yang selama ini mereka gunakan untuk latihan. Seluruh ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Saking sunyinya, detak jam dinding besar di pojok aula terdengar sangat jelas. Tik-tok, tik-tok. Bahkan suara napas penonton pun seolah tertahan. Abu Nawas berhenti tepat di depan singgasana raja. Ia membungkuk hormat, lalu berdiri tegak dengan percaya diri. Ampun Baginda yang mulia, ucap Abu Nawas, jernih dan tenang. Sesuai janji hamba, hari ini hamba membawa murid hamba yang paling cerdas. Ia telah melewati hari-hari yang berat untuk mempelajari rahasia di balik lembaran kertas. Baginda Raja mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyipit menatap si kambing. Benarkah? Jangan bermain-main denganku, Abu Nawas. Kau lihat Algojo di sampingku, pedangnya sudah sangat haus. Sang Algojo kembali menggerakkan pedangnya, membuat cahaya lampu kristal istana memantul di mata pedang itu. Sling! Kilatan cahayanya menyambar wajah Abu Nawas. Hamba siap, Baginda, jawab Abu Nawas tanpa ragu sedikitpun. Mari kita buktikan apakah ilmu yang hamba ajarkan sudah meresap ke dalam otak kecilnya yang berjanggut ini. Si kambing tiba-tiba mendongak dan menatap Baginda Raja. Ia mengembik pelan sekali, seolah-olah sedang menyapa. Penonton pun mulai berbisik-bisik. Shh, 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 penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah Abu Nawas semakin mantap saat ia berjalan ke tengah aula istana yang luas. Di bawah cahaya lampu gantung kristal yang gemerlap, sorbannya yang tinggi tampak berkilau. Di tangan kanannya, ia memegang seutas tali sutra berwarna merah, dan di tangan kirinya, ia mendekap sebuah kitab raksasa dengan sampul kulit yang sudah terlihat kusam. Srek, srek, srek. Suara jubah panjang Abu Nawas menyapu lantai marmer yang licin, menciptakan bunyi desir halus yang membuat semua mata tertuju padanya. Si kambing, yang biasanya suka menyeruduk atau mengembik sembarangan, kini berjalan dengan kepala tegak. Klak, klok, klak, klok. Bunyi kuku kakinya di atas lantai batu terdengar sangat teratur, seolah-olah ia sedang berbaris dalam sebuah parade kehormatan. Kambing itu tidak lagi terlihat liar. Ia tampak seperti seorang cendekiawan kecil yang sedang membawa beban ilmu di punggungnya. Abu Nawas berhenti tepat di hadapan Baginda Raja.
Ia meletakkan kitab tebal itu di atas sebuah meja kayu yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Duk! Suara berat buku yang mendarat di meja itu menggema ke seluruh penjuru aula, membuat beberapa menteri yang mengantuk langsung terperanjat bangun. "Ampun Baginda yang bijaksana," ujar Abu Nawas dengan suara yang renyah namun penuh wibawa. "Inilah guru besar kita hari ini. Ia tidak hanya belajar menggunakan telinga, tapi juga menggunakan rasa dan seluruh jiwanya untuk memahami isi kitab ini." Baginda Raja Harun al-Rasyid bangkit sedikit dari kursinya. Kriet! Singgasana emas itu berderit pelan. "Abu Nawas, aku melihat kepercayaan diri yang luar biasa di matamu. Tapi ingat, kepercayaan diri tanpa bukti adalah tiket menuju penjara. Apakah kambing ini benar-benar siap untuk menunjukkan kemampuannya?" Abu Jahil yang berdiri di sudut ruangan mendengus keras. "Cuih!" Ia berbisik pada orang di sebelahnya. "Lihat saja, sebentar lagi Abu Nawas akan menangis di kaki Baginda. Kambing tetaplah kambing, ia hanya pintar makan rumput." Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia mengelus kepala si kambing dengan lembut. Puk, puk, puk. Si kambing menutup matanya, tampak sangat menikmati belayan itu, lalu mengeluarkan suara napas yang tenang melalui hidungnya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membuka kunci emas di sampul kitab tersebut. Klik! Suara kunci yang terbuka itu terdengar sangat nyaring karena suasana ruangan yang mendadak sunyi senyap. "Hari ini, hamba tidak akan banyak bicara. Biarlah murid hamba ini yang menunjukkan betapa rajinnya ia belajar selama 2 minggu terakhir. Mohon perhatikan setiap gerakannya, karena ilmu terkadang datang dalam bentuk yang paling tidak terduga." Abu Nawas kemudian mengatur posisi kitab itu tepat di depan moncong si kambing. Udara di dalam istana seolah membeku. Tak ada suara orang bicara, tak ada suara kipas, bahkan burung-burung di taman istana pun seolah berhenti berkicau untuk menyaksikan momen ini. Hanya terdengar detak jantung para penonton yang berdegup kencang. Dekduk, dekduk, dekduk. Dengan gerakan yang dramatis, Abu Nawas mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Mari kita mulai pelajarannya, wahai Profesor Kambing." Suasana di aula istana semakin mencekam. Abu Nawas berdiri di samping meja kayu, sementara si kambing menatap kitab tebal itu dengan tatapan yang sangat serius. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka sampul buku yang berat itu. Seret! Brak! Halaman pertama terbuka lebar. "Silakan, wahai muridku yang cerdas, tunjukkan pada Baginda Raja apa yang telah kau pelajari," ucap Abu Nawas dengan nada tenang. Tiba-tiba, si kambing mendekatkan hidungnya ke permukaan kertas. Snif, snif, snif. Hidung hitamnya bergerak-gerak cepat, seolah sedang mencium aroma ilmu pengetahuan yang mendalam. Penonton menahan napas. Suara embusan napas kolektif terdengar dari kerumunan rakyat. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Si kambing menggunakan moncongnya yang lincah untuk mendorong ujung kertas. Serak! Halaman pertama berpindah. Kambing itu menatap baris demi baris di halaman kedua dengan mata yang berkedip-kedip. Lalu, serak, serak. 2 halaman berikutnya dibalik dengan sangat cepat. Para menteri istana membelalakkan mata. Baginda Raja sampai berdiri dari singgasananya. Jubah kebesarannya berdesir halus. Seret! Beliau maju beberapa langkah untuk melihat lebih dekat. "Lihat itu," bisik seorang warga. "Dia benar-benar seperti sedang mencari bab tertentu." Si kambing tampak sangat tekun. Ia membalik halaman dengan irama yang konsisten. Serak, 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 serak. Bunyi kertas yang bergesekan itu memenuhi ruangan yang sunyi. Terdengar seperti suara sapu lidi yang menyapu daun kering di sore hari. Si kambing tidak berhenti. Ia membolak-balik halaman dari tengah ke depan, lalu kembali ke belakang, seolah sedang melakukan riset yang sangat rumit. Abu Jahil yang berdiri di depan mulai berkeringat dingin. Tes, tes, butiran keringat jatuh dari dahi ke lantai marmer. "Tidak mungkin, ini pasti sihir," gerutunya dengan suara gemetar.
Setiap kali si kambing mencapai sebuah halaman, ia akan berhenti sejenak, memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, seolah sedang menimbang-nimbang isi tulisan tersebut, lalu mengeluarkan suara napas pendek, puff, sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Luar biasa, gumam Baginda Raja dengan suara parau. Dia membolak-balik buku itu lebih cepat daripada wazirku saat memeriksa laporan keuangan. Abu Nawas hanya berdiri mematung dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tahu betul bahwa di balik setiap halaman itu, si kambing sebenarnya sedang mencari sisa-sisa aroma rumput yang pernah ia selipkan selama masa latihan. Bagi penonton, itu adalah proses belajar yang jenius. Namun bagi si kambing, itu adalah perburuan harta karun makanan yang sangat membuat frustrasi. Si kambing kini sampai pada bagian akhir buku. Gerakannya semakin cepat, moncongnya bekerja keras membalik kertas-kertas tebal itu. Serak, 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 serak. Suaranya semakin nyaring, menciptakan ketegangan yang membuat semua orang tidak berani berkedip. Dekduk, dekduk, jantung Abu Jahil berdegup kencang. Ia merasa lehernya mulai terancam oleh kecerdikan Abu Nawas. Hingga akhirnya, sampailah si kambing pada halaman paling terakhir yang benar-benar bersih dan kosong. Di sanalah gerakan lincah si kambing tiba-tiba terhenti total. Seluruh aula istana kini bagaikan patung yang membeku. Tidak ada yang berani berbisik. Bahkan suara detak jam dinding seolah-olah ikut berhenti karena takut mengganggu momen bersejarah itu. Si kambing baru saja membalik halaman terakhir dari kitab tebal tersebut. Serak! Bunyi lembaran terakhir itu jatuh dengan pelan ke sisi kiri buku. Kambing itu terdiam. Hidungnya yang basah mengendus-ngendus permukaan kertas yang putih bersih. Sniff, sniff, sniff. Ia mencari ke sela-sela jilidan, mendongakkan kepalanya, lalu menunduk lagi dengan sangat cepat. Namun, apa yang ia cari, yakni helai rumput segar yang biasanya disisipkan Abu Nawas, ternyata tidak ada di sana. Halaman itu benar-benar kosong melompong. Si kambing mulai merasa tertipu. Promptnya yang sudah terbiasa mendapatkan hadiah setiap kali membalik halaman kini mulai berbunyi. Kruk, kruk. Rasa lapar dan kecewa bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Tiba-tiba, kambing itu mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi ke arah langit-langit istana yang megah. Matanya menatap langsung ke arah Baginda Raja dengan sorok mata yang tajam, seolah-olah ingin mengadu. Lalu, pecahlah kesunyian itu. Mbeh! Mbeh! Suara itu meledak di tengah aula, sangat nyaring dan bergetar. Nyiang! Nyiang! Gema suaranya memantul di dinding-dinding marmer istana. Kambing itu tidak hanya mengembik sekali, ia berteriak panjang dengan nada yang naik turun, seolah-olah sedang menyampaikan pidato kemarahan yang luar biasa. Mbeheheheke! Para menteri kaget setengah mati. Beberapa dari mereka hampir jatuh dari kursi. Brak, duk, suara kursi yang bergeser karena kaget terdengar di mana-mana. Baginda Raja Harun al-Rashid sendiri sampai memegang pinggiran singgasananya dengan sangat kencang. Matanya melotot tidak percaya. Suara apa itu? Tanya Baginda dengan suara gemetar. Abu Nawas melangkah maju satu langkah. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya tertawa geli melihat reaksi semua orang. Ia menepuk-nepuk punggung si kambing yang masih terus berteriak protes karena tidak menemukan rumput di halaman terakhir. Puk, puk, puk. Dengarlah Baginda, apakah Baginda mendengar nada bicara yang penuh emosi itu? Itu bukan sekedar embikan biasa. Itu adalah ekspresi dari rasa haus akan ilmu pengetahuan yang belum terpenuhi. Si kambing, seolah-olah mengerti ia sedang dibicarakan, kembali mengeluarkan suara yang lebih panjang. Mbeh! Bunyinya kali ini terdengar sangat pilu dan keras, seolah-olah ia sedang meneriakkan sebuah kalimat rahasia dalam bahasa kuno. Gila, dia benar-benar bicara, teriak salah seorang warga dari kerumunan. Wah, 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 gumaman kagum mulai menjalar ke seluruh aula seperti api yang menyambar rumput kering. Abu Jahil yang berdiri di depan langsung lemas, kakinya terasa seperti jeli. Piar! Harapan jahatnya hancur berkeping-keping. Ia hanya bisa menatap kambing itu dengan wajah pucat pasi. Sementara suara kambing yang membahana terus memenuhi telinganya, seolah-olah sedang mengejeknya secara langsung. Gema suara embikan si kambing masih terngiang-ngiang di langit-langit aula. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat dingin.
Baginda Raja Harun al-Rashid yang tadinya terpana, kini mengerutkan keningnya dalam-dalam. Alisnya yang tebal menyatu, dan wajahnya perlahan berubah menjadi merah padam. Brak! Baginda memukul lengan kursi singgasananya dengan keras. Bunyinya seperti guntur yang memecah kesunyian. "Diam! Diam semuanya!" teriak Baginda. Suaranya menggelegar, membuat burung-burung yang hinggap di jendela istana terbang kocar-kacir. Flap, flap, flap. Seluruh rakyat langsung tertunduk lesu. Abu Jahil yang tadinya hampir pingsan karena takut, tiba-tiba tegak kembali. Ia mulai tersenyum licik. Hehehe. Ia merasa angin kemenangan kembali berpihak padanya. Baginda Raja berdiri dan menunjuk ke arah si kambing dengan jarinya yang berhias cincin permata besar. "Abu Nawas, kau pikir aku ini anak kecil yang bisa kau bohongi? Itu tadi bukan bicara, itu hanya suara kambing biasa yang sedang lapar atau minta kawin." Abu Nawas tetap berdiri tegak. Matanya menatap Baginda dengan tenang, meski di dalam hati ia tahu sedang berada di ujung tanduk. "Itu hanya suara mbe, mbe." Baginda menirukan suara kambing itu dengan nada mengejek. "Semua kambing di pasar juga bisa mengeluarkan suara seperti itu, Abu Nawas. Di mana bicaranya? Di mana ilmu pengetahuannya? Kau telah menyia-nyiakan waktuku selama 2 minggu. Algojo di samping singgasana mulai menggerakkan tubuhnya yang besar. Kriit, kriit. Suara sendi-sendi baju zirahnya terdengar mengerikan. Ia mencengkeram gagang pedangnya lebih kuat. Sling! Mata pedang itu kembali mengeluarkan kilatan cahaya yang dingin dan tajam saat sedikit ditarik dari sarungnya. "Ampun, Baginda yang mulia." Suara Abu Nawas terdengar sangat tenang, kontras dengan kemarahan raja. Ia menghela nafas panjang, seolah-olah sedang menghadapi seorang murid yang kurang paham pelajaran. "Beraninya kau tetap tenang," bentak Baginda lagi. "Katakan satu alasan kenapa aku tidak boleh memerintahkan Algojo ini untuk menebas lehermu sekarang juga." Suara kambing itu tidak memiliki arti sama sekali. Suasana di aula menjadi sangat mencekam. Hanya terdengar suara angin yang masuk melalui sela-sela pintu besar. Wush, wush. Dan sesekali suara si kambing yang menggaruk-garuk lantai marmer dengan kukunya. Srek, srek. Abu Jahil berteriak dari tengah kerumunan. "Benar Baginda, Abu Nawas telah menghina kecerdasan Baginda. Hukum dia, hukum dia." Rakyat banyak yang menutup mata, tidak tega melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Abu Nawas justru melangkah maju 1 langkah lagi, tepat ke bawah tangga singgasana. Ia menatap Baginda Raja dengan tatapan yang penuh rahasia. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa ia sedang menyiapkan sebuah logika yang akan memutarbalikkan dunia dalam sekejap. Di tengah kemarahan Baginda yang meluap-luap, Abu Nawas justru menunjukkan sikap yang sangat santun. Ia membungkuk hormat dengan gerakan yang sangat pelan, seolah-olah sedang menenangkan badai yang sedang mengamuk. Syuh! Bunyi gesekan jubahnya di lantai marmer terdengar lembut di tengah keheningan yang mencekam. Abu Nawas kemudian menatap Baginda Raja dengan sorot mata yang teduh. "Ampun Baginda yang mulia," ucapnya dengan suara jernih. Ia berdehem sedikit untuk membersihkan tenggorokan. Benar sekali apa yang Baginda katakan. Suara tadi memang terdengar seperti embikan kambing biasa di telinga orang awam. Namun, bukankah kita sedang membicarakan seekor kambing? Baginda Raja mengerutkan dahi. Tangannya masih mengepal di atas sandaran kursi. Duk, duk, duk. Jari-jarinya mengetuk kayu dengan gelisah. "Lalu apa maksudmu Abu Nawas? Jangan berbelit-belit." "Begini Baginda," lanjut Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kitab tebal yang terbuka di halaman terakhir yang kosong. "Kambing ini adalah murid yang sangat tekun. Selama 2 minggu, ia telah membolak-balik halaman demi halaman. Ia mencari intisari dari ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab itu." Abu Nawas mendekat ke arah si kambing dan mengelus telinganya yang panjang. Seruk, seruk.
Si kambing hanya diam, masih menatap halaman kosong itu dengan kecewa. Tadi itu, Baginda, adalah sebuah protes intelektual, kata Abu Nawas dengan nada serius yang dibuat-buat. Kambing ini baru saja menyelesaikan bacaannya, namun saat sampai di halaman terakhir, ia tidak menemukan kesimpulan atau jawaban dari semua masalah yang ia cari. Maka ia berteriak, "Beh, beh," yang dalam bahasa kambing tingkat tinggi berarti, mana kesimpulannya? Kenapa isinya kosong? Apa maksud dari semua lembaran ini? Suasana istana yang tadinya panas mendadak menjadi hening. Rakyat mulai saling pandang. Bisik, bisik, bisik. Dia memprotes Baginda, tambah Abu Nawas lagi dengan wajah tanpa dosa. Kambing ini merasa kecewa karena setelah ia belajar membaca dengan susah payah, ternyata buku yang diberikan kepadanya tidak memiliki kesimpulan yang jelas. Ia sedang mengadu kepada Baginda bahwa penulis buku itu sangatlah malas karena membiarkan halaman terakhir tetap kosong. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertegun, gelek. Beliau menelan ludah. Logika Abu Nawas mulai merasuki pikirannya. Baginda melihat ke arah kitab itu. Memang benar, halaman terakhirnya kosong melompong karena memang itu buku catatan yang belum ditulis. Jadi, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum tipis, ia memang tidak bicara bahasa manusia karena ia adalah kambing. Ia bicara dalam bahasa kambing untuk menyampaikan pikirannya yang kritis. Bukankah itu bukti bahwa ia sudah menjadi kambing yang sangat cerdas, Baginda? Si kambing tiba-tiba menyahut lagi seolah setuju. Behehehe. Suaranya kali ini terdengar seperti tawa kecil yang mengejek. Baginda Raja mulai merasakan otot-otot wajahnya yang tegang menjadi lemas. Beliau mulai melihat sisi lucu dari penjelasan Abu Nawas yang sangat masuk akal, namun tetap konyol itu. Di pojok ruangan, Abu Jahil mulai menggigit kuku jarinya. Krit, krit, krit. Ia merasa posisinya mulai terancam oleh lidah diplomatis Abu Nawas. Keheningan kembali menyelimuti aula istana. Baginda Raja masih terdiam, memikirkan penjelasan Abu Nawas tentang protes intelektual si kambing. Abu Nawas melihat celah itu dan memutuskan untuk melancarkan serangan logika terakhirnya yang paling mematikan. Abu Nawas melangkah sedikit lebih dekat ke arah singgasana. Jubahnya berdesir halus di atas lantai. Srit, srit. Ia menatap Baginda dengan wajah yang tampak sangat prihatin. Namun, ada satu hal yang sangat penting, Baginda. Ucap Abu Nawas dengan nada suara yang rendah dan penuh rahasia. Shh. Ia memberi isyarat agar semua orang mendengarkan lebih dekat. Baginda Raja mencondongkan tubuhnya. Apa itu, Abu Nawas? Tadi kita semua mendengar kambing ini bicara dengan sangat lantang, bukan? Be, be. Suara itu begitu jelas memenuhi ruangan ini. Ujar Abu Nawas sambil menunjuk ke arah langit-langit. Sekarang, izinkan hamba bertanya dengan segala kerendahan hati. Apakah Baginda paham secara detail apa yang baru saja ia sampaikan? Apakah Baginda mengerti setiap susunan kata dalam protesnya tadi? Baginda Raja tertegun. Beliau berkedip beberapa kali. Bling, bling. Lalu menatap para menteri di sampingnya. Para menteri hanya bisa menggeleng pelan. Gelek, gelek. Mereka menelan ludah karena takut salah bicara. Tentu saja tidak, jawab Baginda akhirnya. Aku manusia, mana mungkin aku paham bahasa kambing? Abu Nawas tersenyum lebar, sebuah senyuman yang membuat Abu Jahil di kejauhan mulai gemetar hebat. Degduk, degduk. Jantung Abu Jahil berdetak seperti jenderang perang. Nah, itulah intinya, Baginda. Seru Abu Nawas dengan semangat. Kambing ini telah mencapai tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Ia bicara dengan logika dan bahasa yang begitu dalam sehingga manusia biasa pun tidak mampu menangkap maknanya. Jika kambing ini bisa memahami isi kitab itu dan memprotesnya, sementara manusia yang mendengarnya tidak paham apa yang ia sampaikan, bukankah itu berarti tingkat kecerdasan kambing ini sudah melampaui manusia yang tidak paham bahasanya? Aula istana mendadak riuh dengan suara bisik-bisik yang cepat. Wus, 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 wus.
Coba pikirkan, Baginda. Lanjut Abu Nawas lagi, suaranya kini terdengar seperti seorang guru yang sedang memberi petuah. Jika ada seorang pujangga dari negeri jauh datang dan bicara dalam bahasa yang tidak kita mengerti, apakah kita akan menyebutnya bodoh? Tentu tidak. Kita akan menyebut diri kita yang kurang belajar. Begitu juga dengan kambing ini. Ia sudah bicara, ia sudah memberi kritik, hanya saja telinga kita belum mencapai tingkat kesucian untuk memahami bahasa Mbe yang agung itu. Si kambing seolah-olah mengerti ia sedang dipuji setinggi langit, mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan suara pendek yang terdengar sangat berwibawa. Bek! Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Logika Abu Nawas yang memutarbalikkan fakta itu terasa seperti jaring laba-laba yang menjebak akal sehatnya. Beliau melihat ke arah si kambing, lalu ke arah Abu Nawas, lalu ke arah Algojo. Algojo itu pun tampak bingung. Ia menurunkan pedangnya sedikit. Jering, suara besi pedang yang bersentuhan dengan pelindung kakinya terdengar pelan. Ia pun merasa ragu, apakah ia harus menghukum orang yang baru saja membuktikan adanya kambing jenius di hadapannya. Melihat Baginda Raja yang mulai ragu, Abu Nawas tahu ini saatnya untuk memberikan pukulan terakhir kepada orang yang telah menjebaknya. Ia menoleh ke arah kerumunan dan matanya menangkap sosok Abu Jahil yang sedang berusaha bersembunyi di balik tubuh menteri yang gemuk. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk. Srit, suara kain jubahnya menyapu lantai. "Tadi hamba katakan bahwa manusia yang cerdas seharusnya bisa menangkap getaran makna dari suara kambing ini. Dan hamba yakin di ruangan ini ada satu orang yang kecerdasannya hampir setara dengan kambing ini, yaitu kawan baik hamba, Abu Jahil." Abu Jahil tersentak. Dek! Jantungnya seolah berhenti berdetak. Semua mata kini tertuju padanya. "Kemarilah Abu Jahil," panggil Baginda Raja dengan suara menggelegar. Tap, tap, tap. Abu Jahil melangkah maju dengan lutut yang gemetar, suara giginya bergemeletuk ketakutan. "Tuk, tuk, tuk." "Abu Nawas benar," ujar Baginda sambil mengelus janggutnya. "Kau yang begitu semangat mengusulkan sayembara ini, pastilah kau punya pemahaman yang mendalam tentang ilmu kambing. Coba, terjemahkan apa yang dikatakan kambing ini tadi." Abu Jahil berdiri di depan kambing itu. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Tes, 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 jatuh membasahi bajunya. Ia menatap kambing itu dan si kambing menatapnya balik dengan mata bulat yang besar. "Ayo, tunggu apa lagi?" desak Abu Nawas dengan nada mengejek. Kambing ini baru saja mengeluarkan suara "Mbe". Apa artinya? Abu Jahil panik. Pikirannya buntu. Ia takut jika ia bilang tidak tahu, Baginda akan marah. Namun ia juga tidak tahu harus mengarang apa. Dalam kepanikannya yang luar biasa, otaknya seolah-olah membeku. Ia berpikir mungkin jika ia membalas dengan suara yang sama, si kambing akan memberikan petunjuk. Maka di depan raja, para menteri dan seluruh rakyat, Abu Jahil menarik napas dalam-dalam, memonyongkan bibirnya, dan "Mbe!" Suara Abu Jahil pecah dan melengking, terdengar sangat lucu karena dibuat-buat. "Ngi! Mbe!" Si kambing yang merasa ditantang langsung membalas lebih keras. "Mbe!" Abu Jahil tidak mau kalah. Ia berteriak lagi dengan wajah yang merah padam. "Mbe!" Kini, di tengah istana yang megah, terjadi pemandangan yang sangat konyol. Seorang pria dewasa berjanggut sedang beradu suara dengan seekor kambing kurus. "Mbe! Bah! Mbe!" Suara mereka bersaut-sautan seperti paduan suara di pasar hewan. "Ngi! Mbe! Ngi! Bah!" Seluruh ruangan mendadak hening sejenak, lalu "Ha-ha-ha-ha-ha!" Tawa Baginda Raja meledak paling keras, sampai-sampai beliau harus memegang perutnya. "Hahaha!" Rakyat dan para pengawal ikut tertawa terpingkal-pingkal. "Wik, wik, 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 wik! Hihihihi!" Suara tawa itu bergema meriah, meruntuhkan seluruh ketegangan yang ada. "Cukup, cukup!" kata Baginda sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar hebat. Kau berhasil menunjukkan siapa yang sebenarnya selevel dengan kambing di sini."
Abu Jahil tertunduk malu, wajahnya merah seperti udang rebus. Ia ingin sekali menghilang di telan bumi saat itu juga. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menikmati kemenangan yang manis sambil mengelus kepala kambingnya yang masih tampak bingung. Puk, puk, puk. Tawa Baginda Raja masih tersisa di sudut-sudut aula. Suara itu perlahan mereda menjadi kekehean kecil yang hangat. Beliau menyandarkan punggungnya ke singgasana, merasa dadanya plong karena beban kebosanan yang telah lama menghimpitnya kini hilang terbawa tawa. Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan penuh penghargaan. Sriut, beliau mengusap air mata di sudut matanya dengan sapu tangan sutra. Abu Nawas, ujar Baginda sambil menggelengkan kepala. Kau memang manusia yang penuh dengan kejutan. Awalnya aku ingin marah, tapi logika bahasa kambing dan pertunjukan konyol Abu Jahil tadi menyadarkanku akan sesuatu. Suasana istana menjadi teduh, sejuk seperti angin sore yang berhembus di antara pepohonan kurma. Hus, aku sadar, lanjut Baginda dengan nada bicara yang lebih bijaksana, bahwa meminta seekor binatang untuk bicara atau membaca layaknya manusia adalah hal yang mustahil dan konyol. Namun, kau tidak membantahku dengan kemarahan. Kau justru menggunakan kecerdikanmu untuk menunjukkan betapa konyolnya permintaanku melalui cermin tingkah laku Abu Jahil tadi. Baginda Raja kemudian memberi isyarat kepada bendahara istana. Kling, klong, srek, suara kunci peti besi dibuka terdengar nyaring. 4 orang pengawal membawa sebuah nampan perak besar yang di atasnya tertumpuk kantong-kantong kain beludru merah. Cring, 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 suara kepingan emas yang saling beradu di dalam kantong itu terdengar seperti musik yang paling merdu di telinga Abu Nawas. Ini adalah 1000 keping emas yang aku janjikan. Bukan karena kau berhasil mengajari kambing itu bicara bahasa manusia, tapi karena kau berhasil mengajariku, seorang raja, tentang arti akal sehat dan kebijaksanaan melalui tawa Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk dalam. Sret, ujung sorbannya menyentuh lantai marmer sebagai tanda hormat yang tulus. Hamba hanyalah cermin bagi kebijaksanaan Baginda sendiri, jawabnya dengan rendah hati. Di sisi lain, Abu Jahil tampak layu seperti kerupuk yang terkena air. Ia mencoba mengendap-endap pergi. Tap, tap, tap. Kakinya melangkah sangat pelan agar tidak terlihat. Namun, para pengawal hanya tertawa kecil melihatnya. Ia sudah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari penjara, yaitu rasa malu yang tidak akan hilang dalam 7 turunan. Si kambing kurus yang sejak tadi menjadi pusat perhatian, kini tampak tenang. Ia mendekati kaki Abu Nawas dan menggosokkan kepalanya ke jubah tuannya. Sruk, sruk, seolah-olah ia juga merasa lega karena tugas belajarnya telah usai. Bawa pulang emasmu Abu Nawas, ucap Baginda sambil tersenyum lebar. Dan bawa juga kambing jenius itu. Beri dia makan rumput yang paling enak di Baghdad. Jangan lagi kau beri dia buku yang membosankan. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rasa syukur yang mendalam. Suara gemerincing emas di dalam kantong yang ia pegang, cing, 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 menjadi pengiring langkah kakinya saat ia keluar dari gerbang istana. Matahari sore yang berwarna jingga hangat menyambutnya, memberikan akhir yang indah bagi hari yang penuh ketegangan tersebut. Matahari senja yang berwarna kemerahan mulai tenggelam di cakrawala Baghdad, memberikan warna emas yang indah pada jalanan berbatu. Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah yang ringan, seringan hatinya. Di tangannya, kantong-kantong berisi keping emas berbunyi nyaring setiap kali ia melangkah. Cering, celing, cering, sebuah irama merdu yang menandakan kemakmuran telah tiba di rumahnya. Di sampingnya, si kambing pintar itu berjalan dengan tenang, seolah-olah ia tahu bahwa ia baru saja selamat dari maut. Tuk, tak, tuk, tak, bunyi kukunya terdengar ceria. Sesampainya di rumah, sang istri sudah menunggu di depan pintu dengan wajah yang cemas.
Namun, begitu melihat suaminya membawa kantong-kantong emas dan kambing itu masih utuh, wajahnya langsung cerah. "Alhamdulillah," serunya sambil memeluk Abu Nawas. "Istriku, hari ini kita menang," seru Abu Nawas sambil meletakkan emas-emas itu di atas meja kayu. Gubrak, suara kantong yang berat itu membuat meja sedikit bergetar. "Sekarang, ambilkan uang ini dan pergilah ke pasar. Belilah daging kambing yang paling segar, bumbu-bumbu terbaik, dan arang yang banyak. Malam ini kita akan berpesta sate." Istrinya sempat melirik ke arah si kambing kurus yang sedang asyik mengunyah rumput di pojok halaman. Kruk, 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 bunyi kunyahannya sangat nikmat. "Apakah kita akan menyembelih si guru besar ini?" tanya istrinya ragu. Abu Nawas tertawa bahak-bahak. "Tentu saja tidak. Kambing ini adalah pahlawan. Ia telah menjadi saksi kecerdikan manusia. Biarlah ia menghabiskan masa tuanya dengan tenang di kandang. Kita akan membeli daging kambing lain yang memang disediakan untuk dimakan." Tak lama kemudian, aroma harum mulai memenuhi udara di sekitar rumah Abu Nawas. Abu Nawas sibuk mengipasi bara api. Wus, 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 kipas bambunya bergerak cepat. Asap putih mengepul indah ke udara, membawa aroma daging yang terbakar sempurna, bercampur dengan bumbu kacang dan kecap yang manis. Psh, shh. Suara lemak daging yang menetes ke atas bara api menciptakan bunyi desisan yang membangkitkan selera. "Sudah matang, istriku," teriak Abu Nawas. Mereka duduk berdua di teras rumah di bawah sinar rembulan yang temaram. Di atas meja sudah tersaji piring-piring besar berisi sate yang bumbunya melimpah. Seluruh nyam, nyam, nyam. Mereka makan dengan lahap, menikmati hasil dari kecerdikan dan kesabaran selama 2 minggu yang mendebarkan. Di halaman belakang, si kambing pahlawan tampak sangat bahagia. Abu Nawas memberinya tumpukan rumput hijau yang paling segar sebagai hadiah. Tidak ada lagi buku, tidak ada lagi latihan vokal, dan tidak ada lagi rasa lapar. Si kambing mengembik pelan, "Mbe," sebuah suara yang kali ini benar-benar berarti, "Aku kenyang." Abu Nawas menyandarkan punggungnya ke dinding, mengusap perutnya yang kenyang sambil menatap bintang-bintang. Desah puas keluar dari mulutnya. Malam itu, Baghdad menjadi saksi bahwa kecerdikan yang dibalut dengan humor selalu bisa mengalahkan kesombongan dan kemarahan. Dan begitulah kisah Abu Nawas berakhir malam itu, dengan perut yang kenyang, hati yang tenang, dan seekor kambing yang menjadi legenda di seluruh negeri sebagai kambing yang bisa membaca.